Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis 14 September 2022 dengan nomor register perkara nomor 102-Mitsus-201 PN Tangerang menangani kasus pelecehan seksual anak dengan terdakwa Arfan bin Yahya. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Majelis hakim dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelumnya saya mengingatkan kepada hadirin sekalian untuk menonaktifkan handphone agar berjalannya sidang lancar. Oke, Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 102-Pitsus-201-PN.TNG dengan terdakwa Arfan binti Yahya yang didakwa melakukan tindak pidana seksual di Jalan ML Ridwan Rais Tangerang pada hari Kamis 22 September 2023 dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan kepada jaksa penuntut umum. Apakah terdakwa sudah siap untuk dihadirkan? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, kalau begitu silakan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa. Kepada pelaku anak untuk dapat dihadirkan di ruang sidang. Baik, untuk saudara pelaku anak, saya akan menanyakan terkait identitas. Tolong dijawab benar atau tidak. Dengan nama lengkap Arfan Alfaris bin Surya Chandra, benar? Tempat lahir Bandar Lampung, benar? Umur atau tanggal lahir 15 tahun 6 bulan garing 14 Juli 2006, benar? Oke, benar. Jenis kelamin laki-laki, benar? Kebangsaan Indonesia, benar? Oke. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Oke. Betul, dia merupakan penasihat hukum saudara? Oke. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari wali terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Bawa, Yang Mulia. Tolong tunjukkan ke depan. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara sudah siap membacakan dakwaannya? Siap, Yang Mulia. Oke, baik, silakan dibacakan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang untuk keadilan dengan nomor register 102 Pitsus Tangerang 2023. Identitas pelaku anak, nama lengkap Arfan bin Surya, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Banten dalam LK2 RT 001 Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. 2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023. Dakwaan bahwa anak Arfan bin Surya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 5 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 bertempat di kamar dalam gudang kosong yaitu gudang Tripanca di Jalan Laksmalayati Bumi Waras Kota Bandar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam keadaan hukum Pengadilan Negeri Kota Tangerang, disidangkan dengan sistem peradilan pidana anak.
dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, yaitu Anggraini Moza binti Supri, bahwa berawal dari hari Kamis tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 1 WIB, anak korban menghubungi anak pelaku dengan menggunakan HP, mengatakan bahwa anak korban akan kabur dari rumah. Lalu anak pelaku datang dengan berjalan kaki menjemput anak korban. Kemudian anak korban dengan menggunakan baju tidur warna biru motif gambar beruang bertuliskan Teddy dan celana tidur warna pink bertuliskan Party, pergi dengan anak pelaku tanpa izin dengan orang tua anak korban. Bahwa selanjutnya anak pelaku membawa anak korban ke rumah temannya anak pelaku di Blok C, Kampung daerah pinggir. Bahwa selanjutnya anak pelaku mengajak anak korban pergi dari rumah temannya dan anak pelaku mengajak anak korban untuk tidur di gudang tersebut. Bahwa karena keluarga anak korban curiga dengan anak korban, lalu anak korban ditanya oleh orang tua anak korban, tetapi anak korban tidak mau berterus terang apa yang dilakukan oleh anak pelaku terhadap korban. Akhirnya keluarga anak korban membawa anak pelaku korban untuk ditanya apa yang dilakukan anak pelaku terhadap anak korban. Kemudian anak pelaku mengakui bahwa anak pelaku telah melakukan persetubuhan dengan anak korban. Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, saksi korban merasa kemaluannya sakit berdasarkan visum et repertum Rumah Sakit Daerah Dr. Hajah Siti Nur Hidayah, Kota Tangerang, nomor 35-076B-701-2.1/2023 tanggal 24 Januari 2023 atas nama Moza Anggraini binti Supri. Bahwa berdasarkan keterangan di atas, perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Apakah saudara pelaku anak memang menerima dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Oke, baik. Dan untuk penasihat hukum, apakah memahami dan menerima dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, mulia, benar, memahami dan menerima. Oke, baik, terima kasih. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Tidak, yang mulia. Apakah jaksa penuntut umum telah siap dengan alat bukti dan saksi-saksinya? Belum siap yang mulia. Jadi gimana langkah dari jaksa penuntut umum? Kami membutuhkan waktu 4 hari untuk dapat menghadirkan saksi-saksi. Oke, baik. Dari jaksa penuntut umum minta sidang untuk ditunda. Apakah penasihat hukum setuju? Setuju, yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari apa, Panitera? Pada hari Senin 18 September 2023 yang mulia. Oke. Baiklah. Sidang akan kami tunda pada hari Kamis 20 September jam 10.00 WIB dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Lanjutkan sidang kedua. Sidang Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara PDM 178-EP.2/12/2023 dengan terdakwa anak Arfan bin Surya dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum.
Sesuai berita acara sidang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Untuk jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap majelis hakim. Kepada jaksa penuntut umum, apabila ada dipersilakan mengajukan alat bukti terlebih dahulu. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap saksi-saksi untuk Sudah dihadirkan? siap majelis hakim. Oke, baik, terima kasih. Baik, ada berapa saksi yang dihadirkan pada hari ini? 4 orang saksi yang mulia. Oke, baik. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Untuk saksi korban anak untuk dapat dihadirkan di ruang persidangan. Untuk saudara saksi korban, tolong apa yang saya nyatakan dinyatakan benar atau tidak. Atas nama Moja Anggreni binti Supriyandi, benar? Benar yang mulia. Oke, berusia dan bertanggal lahir usia 12 tahun dan tanggal lahir 2012. Benar. Bertempat tinggal di Rajab, benar? Benar. Beragama Islam, benar? Benar yang mulia. Apakah Ananda Moja mengenal saudara Surya? Benar. Oke, mengenal. Mengenalnya sebagai apa? Pacar. Sebagai pacar. Ananda Moja, apakah benar tanggal 14 Januari hari Jumat 2023 Ananda Moja dengan pacar Ananda melakukan hubungan badan? Benar yang mulia. Baik, untuk saudara jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan terhadap saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Keterangan dari saksi kami anggap cukup, saya anggap cukup, dan kami ucapkan terima kasih. Apabila saya membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara siap dan tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi untuk meninggalkan sidang. Untuk saksi korban atas nama Muslimah dan juga Anissa dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Untuk kedua saudara saksi, bagaimana keadaannya? Apakah sehat secara jasmani, rohani, dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah. Apakah bisa saya minta kartu identitas? Bisa. Oke, baik. Akan. Oke. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan dari persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu saudara bersedia disumpah atau dijanji? Berjanji. Bersedia yang mulia. Oke, baik. Kepada rohaniawan dipersilakan untuk mengambil tempat. Baik, untuk kedua saudara saksi tolong berdiri. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah dan berjanji saya bersumpah dan berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan sesuai yang sebenarnya, akan memberikan keterangan sesuai sebenarnya, tidak lain daripada sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Ibu Muslimah, benar? Oke, tadi saya cek. Saksi ini sebagai orang tua dari korban, benar? Oke. Bahwa saksi mengetahui kalau anak korban telah disetubuhi oleh pelaku. Mengetahui yang mulia. Oke, mengetahui. Oke, untuk saksi selanjutnya sebagai kakak korban atas nama Anissa Misanti binti Supriyandi, benar? Benar yang mulia. Oke, baik. Apakah benar bahwa saksi mengetahui
telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban atas pengakuan dari anak pelaku dan juga anak korban. Apakah benar? Mengetahui yang mulia. Oke. Untuk jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk kedua saksi? Tidak ada yang mulia, cukup. Oke, mengenai satu hukum ada yang ditanyakan terhadap kedua saksi? Tidak ada yang mulia. Oke, untuk saudara anak pelaku, apakah yang dinyatakan oleh saksi dari tadi apakah bisa diterima dan dibenarkan? Oke, baik, terima kasih. Baik, keterangan dari saksi saya anggap sudah cukup dan saya ucapkan terima kasih. Apabila kedepannya dibutuhkan untuk menjadi saksi kembali, saya harap kedua saksi tidak keberatan. Kami berharap saudara untuk bisa hadir kembali. Persidangan ini akan dilanjutkan. Silakan kedua saksi untuk meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Iya, sama. Baik, untuk jaksa penuntut umum, silakan menghadirkan kembali satu saksi. Untuk saksi selanjutnya, kami dapat menghadirkan saksi ahli forensik kepada Ibu Siti Nur Hidayah. Dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baiklah, gimana keadaan saudara? Alhamdulillah baik yang mulia. Oke. Baiklah, sebelumnya apakah bisa saya mintakan kartu identitas saudara? Bisa yang mulia. Oke, tolong hadirkan ke depan. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu, apakah saudara bersedia untuk disumpah atau untuk dijanji? Bersedia yang mulia. Oke, untuk berdiri. Ikuti kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah dan berjanji saya bersumpah dan berjanji akan memberikan keterangan yang sesuai, akan memberikan keterangan yang sesuai yang sebenarnya, dan sebenarnya, tidak lain daripada sebenarnya. tidak lain daripada sebenarnya. Oke, baik. Silakan. Oke, baik. Saudara ini adalah sebagai saksi ahli. Jadi tadi telah dinyatakan oleh jaksa penuntut umum telah dilakukan visum. Nah, saya mohon untuk diterangkan hasil visumnya. Jadi begini yang mulia, berdasarkan hasil visum tertanggal 24 Januari 2023 atas nama Moza berumur 12 tahun di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Siti Nur Hidayah, yang dimana dalam pemeriksaan itu dilakukan oleh saya sendiri. Dalam pemeriksaan fisik ditemukan bahwa ada kelainan kulit dan juga luka robek dalam di bagian selaput vagina saudara Majelah di sebelah kiri dan kanannya, sehingga mengakibatkan rasa perih yang dialami. Sekian saja yang saya ketahui yang mulia. Baik, keterangan dari saksi saya anggap cukup dan saya ucapkan terima kasih. Apabila saya membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi untuk meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih yang mulia. Oke, untuk saudara Ananda pelaku, apakah benar Ananda pelaku telah memaksa saudari Moja untuk melakukan persetubuhan? Benar. Oke. Baik, dengan berakhirnya alat bukti dan pemeriksaan alat bukti dan saksi, maka sidang hari ini selesai dan sidang selanjutnya akan dilaksanakannya pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum dan pembacaan pledoi oleh penasihat hukum. Nah, kira-kira jaksa penuntut umum butuh berapa hari untuk mempersiapkan tuntutan? Untuk membuat penuntutan, kami membutuhkan waktu 4 hari yang mulia. Untuk penasihat hukum, apakah 4 hari juga cukup untuk mempersiapkan pledoi? Cukup yang mulia. Oke, baik. Panitera, 4 hari mulai dari hari ini, hari apa Panitera? Senin 25 September 2023 yang mulia. Baiklah, sidang akan kami tunda pada hari Kamis 25 September jam 10.00 WIB
dengan acara pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum dan pembacaan pledoi oleh penasihat hukum. Dengan demikian maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari Senin tanggal 25 September tahun 2023, sidang Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 102-PN-PN-TNGT dengan terdakwa Arfan binti Surya dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum dan pembacaan pledoi oleh penasihat hukum. Untuk jaksa penuntut umum, apakah surat tuntutannya sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Oke, kalau sudah siap silakan dibacakan. Pertama-tama perkenan kami sebagai jaksa penuntut umum dengan ini meminta Pengadilan Negeri Tangerang dengan memperhatikan pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Arfan bin Surya umur 14 tahun dan berdasarkan pada keterangan fakta-fakta persidangan kemarin, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dengan ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memeriksa perkara ini, memutuskan 1. Menyatakan anak Arfan bin Surya dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana, yaitu bersetubuh dengan anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Arfan bin Surya dengan pidana penjara 7 tahun dikurangi selama anak dititipkan di LPKA dengan perintah anak tetap ditahan di LPKA Kota Tangerang, dan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidi 3 bulan latihan kerja. 3. Menyatakan barang bukti berupa baju tidur dengan lengan pendek corak boneka warna ungu, 1 celana tidur pendek corak boneka warna pink, 1 celana pendek warna pink dikembalikan kepada saksi Moza bin Supriyadi. 4. Menyatakan anak dibebani membayar ongkos sebesar Rp2.000. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam memutuskan perkara ini. Baik, terima kasih pada jaksa penuntut umum telah membacakan tuntutannya. Oke, selanjutnya silakan penasihat hukum, apakah sudah dipersiapkan pledoi? Sudah Yang Mulia. Oke, baik, jika pledoi sudah disiapkan, silakan saudara penasihat hukum untuk membacakan pledoinya. Saya selaku penasihat hukum Ananda atas nama Arfan bin Surya, kelahiran Bandar Lampung, umur 15 tahun, tanggal lahir 14 Juli 2006, laki-laki, Indonesia, agama Islam dan pekerjaannya ikut orang tua. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta terdakwa dan pengunjung sidang yang kami hormati. Dengan nota pembelaan yang akan kami bacakan, kami akan memberikan alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan di aspek non-yuridis. Bahwa kami menilai jika Yang Mulia Majelis Hakim memberikan pemidanaan terberat untuk terdakwa atas kesalahan yang terdakwa sudah akui dengan pasti dan sudah ia sesali. Hal itu ialah tidak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan bagi keluarga terdakwa, serta tidak lagi berdiri pada konsistensi hukum pidana itu sendiri. Saudara, anak pelaku yang mana ia adalah seorang anak di bawah umur yang berada di bawah perlindungan khusus anak-anak. Hal ini perlu dipertimbangkan dalam menentukan hukuman dan proses hukum. Pertimbangan kondisi lingkungan dan keluarga terdakwa yang dapat mempengaruhi perilakunya. Berdasarkan semua alasan tersebut, anak pelaku diwakilkan oleh saya penasihat hukum memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tangerang sebagai berikut, yaitu 1. Menerima pembelaan penasehat hukum. 2. Memohon kepada majelis hakim kiranya memberikan keputusan kepada anak pelaku yang seringan-ringannya. 3. Membebankan semua biaya perkara ini kepada negara. Dan 4. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon membuat putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota pembelaan yang kami ajukan. Atas perhatian majelis hakim kami ucapkan terima kasih. Tangerang, 25 September 2023. Hormat saya Gita Suratul Ain, SHMH. Baik, saya telah mendengarkan bacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum dan bacaan pledoi dari penasihat hukum. Oleh karena itu, saya meminta kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum untuk sidang ditunda. Nah, dan saya meminta 2 hari untuk menentukan amar putusan. Kira-kira gimana jaksa penuntut umum? Apakah setuju? Setuju Yang Mulia. Penasihat hukum setuju? Setuju Yang Mulia. Baiklah, sidang akan saya tunda pada hari Rabu tanggal 27 September tahun 2023 jam 10.00 WIB dengan agenda acara pembacaan amar putusan oleh majelis hakim. Dengan demikian maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup pada hari Rabu tanggal 27 September tahun 2023. Sidang Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 102-Pitsus-PN.TNGT dengan terdakwa Arfan binti Surya dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan amar putusan oleh majelis hakim. Dan sebelum kita mulai pembacaan amar putusan, silakan penasihat hukum untuk menghadirkan kembali saudara pelaku beserta orang tuanya. Untuk Ananda Arfan dan orang tuanya bisa masuk ke dalam ruangan. Baik, untuk Ibunda Sutijem, kita telah melewati berbagai sidang dan kita telah masuki fase sidang terakhir, yaitu pembacaan amar putusan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, KUHAP, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menyatakan anak Arfan Alvaris bin Surya Chandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana terhadap anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPK Masgar dan pelatihan kerjasama selama 3 bulan. 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak sebelum dijatuhi putusan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 baju tidur lengan pendek corak boneka warna ungu, 1 celana tidur pendek corak boneka berwarna pink, 1 celana dalam warna pink dikembalikan kepada anak korban Moja Anggraini binti Supriyandi. 6. Membebankan anak membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2023 oleh Mardotila selaku hakim SHMH sebagai hakim anak pada Pengadilan Negeri Tangerang, dan diucapkan dalam sidang secara langsung yang dinyatakan tertutup untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kiki Dita SHMH panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Siti Maria Esa selaku jaksa penuntut umum, serta Intan Suratul Ain anak didampingi oleh penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan dan orang tua anak. Panitera pengganti Kiki Dita ditandatangani Hakim
Mardotila SHMH ditandatangani. Baik, demikian pembacaan amar putusan oleh majelis hakim. Oleh karena itu dinyatakan berakhir putusan nomor 7/Pitsus Anak garing 2023 garing PN TNGT. Demikian sidang ditutup.